Halo NDC Peoples, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita awali dulu yuk pembahasan kita. Mari kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 1. Bunyinya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ayat ini jadi pijakan kita hari ini ya. Kita mau bongkar bareng nih sebuah renungan dari NDC Revive. Judulnya, Dipanggil Menjadi Murid Sejati. Kita mau gali lebih dalam nih. Apa sih inti pemuridan yang aktif itu menurut sumber ini? Dan yang penting, langkah apa yang paling relevan buat Anda terapkan? Mungkin bisa sambil direnungkan juga ya buat Anda pribadi, apa sih makna terdalam jadi murid Kristus itu? Oke, kita mulai bedah ya. Kenapa sih pemulidan ini dibilang penting banget? Renungan ini kan bilang kalau jadi Kristen sejati itu lebih dari sekedar ya percaya, terus dibaptis, selesai. Ada lanjutannya gitu ya, ada praktek aktif komunal yang terus berjalan, bukan status pasif. Betul sekali. Jadi, penulis renungan ini ngajak kita lihat contoh langsung, yaitu jemaat mula-mula. Di Kisah Para Rasul 2, ayat 41-47 itu. Yang menarik di sana itu, bukan cuma apa yang mereka lakukan setelah percaya dan dibaptis, tapi gimana cara mereka melakukannya. Ayat 42 itu pakai kata kunci penting, mereka bertekun. Bertekun ya? Jadi ada kesungguhan, ada kegigihan gitu ya? Iya, persistensi. Dalam beberapa hal utama nih, pengajaran para rasul, terus persekutuan yang erat, juga memecahkan roti atau perjamuan kudus, dan doa bersama. Ini pilar-pilarnya. Bukan aktivitas yang sambil lalu aja berarti ya? Atau sekadar rutinitas mingguan gitu? Benar, dan gaya hidup mereka itu mencerminkan ketekunan tadi. Mereka hidupnya satu, saling berbagi apa yang dipunya sesuai kebutuhan masing-masing. Aspek komunalnya kuat banget. Dan ini nih yang mungkin agak kaget ya kalau dibandingin sekarang. Kisah Para Rasul catat mereka kumpul tiap hari. Tiap hari? Wah. Iya, tiap hari. Di bait Allah, terus gantian juga di rumah-rumah. Mereka makan bareng, suasananya gembira, tulus hati, sambil terus memuji Allah. Jadi ini bukan cuma ritual, tapi kayak ekosistem pertumbuhan rohani yang hidup banget. Kebayang sih, pasti beda ya rasanya. Hasilnya kelihatan, mereka disukai banyak orang, dan Tuhan tambahkan jumlah mereka terus. Oke, itu kan contoh jemaat mula-mula ya. Kuat banget memang. Terus gimana renungan ini bawa model itu jadi relevan? Jadi sumber kekuatan buat Anda yang dengerin sekarang. Di tengah kesibukan, tantangan hidup zaman now gitu. Nah, sumber ini lihatnya gini. Pola hidup jemaat mula-mula tadi, komunitas yang saling dukung, tekun belajar firman, ibadah yang konsisten, itu justru jadi fondasi kekuatan rohani kita. Apalagi pas kita lagi hadapi tekanan atau kesulitan. Keintiman sama Tuhan yang dibangun lewat disiplin rohani ini, ditambah dukungan nyata dari komunitas, itu jadi kayak jangkar yang kuat banget. Bukan buat lari dari masalah ya, tapi sumber energi sama perspektif ilahi gitu. Oh gitu, jadi itu ya kenapa komunitas sama belajar firman itu penting banget. Terus gimana dengan ayat yang kita baca di awal tadi, 1 Korintus 11 ayat 1? Paulus kan minta jemaat meneladani dia, itu gimana kaitannya? Nah, ayat itu bawa kita ke aspek penting lain yang disorot di renungan ini, peran mentor rohani. Paulus bilang, teladanilah aku, tapi ada lanjutannya, sama seperti aku meneladani Kristus. Ada syaratnya ya? Betul, jadi ini bukan soal level rohani siapa lebih tinggi, tapi pentingnya ada seseorang yang bisa membimbing kita, jadi panutanlah dalam iman. Renungan ini juga realistis kok, mengakui kalau mentor ya manusia biasa, punya kelemahan juga. Tapi kuncinya di kita nih, mau nggak kita dibimbing? Sambil kita juga lihat, teladan mentor ini sesuai nggak sama teladan Kristus. Jadi kita neladaninya sejauh mereka meneladani Kristus. Oke, ini perspektif yang seimbang ya. Sip. Kalau gitu, apa dong langkah praktisnya? Komitmen apa yang diajukan renungan ini buat Anda ambil? Renungan ini merangkumnya jadi beberapa poin tindakan yang konkret sih. Pertama, komitmen buat setia di komunitas orang percaya Anda. Ikut terlibat, gitu. Kedua, tekun belajar firman Tuhan. Bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Ketiga, bangun mezbah pujian dan penyembahan. Maksudnya, jaga kehidupan doa dan ibadah yang konsisten. Dan keempat, ini juga penting. Jangan ragu buat membuka diri. Cari bimbingan dari mentor rohani yang bisa Anda percaya. Komunitas, firman, penyembahan, sama mentorship ya. 4 pilar nih. Betul. Dan kenapa ini penting dilakukan dengan setia? Karena menurut sumber ini,
Ya inilah cara kita aktif hidup dalam rencana Tuhan. Ini bukan cuma buat pertumbuhan Anda sendiri loh, tapi juga gimana Anda bisa jadi berkat buat orang lain. Ini cara memastikan pertumbuhan rohani itu jalan terus, nggak mandek. Oke, nah sebagai penutup kajian kita dari renungan NDC Revive kali ini ya, coba deh Anda ambil waktu sejenak buat refleksi pribadi. Kalau lihat lagi teladan jemaat mula-mula yang tekun tadi, sama nasihat Paulus soal meneladani Kristus lewat mentor. Kira-kira area mana nih dalam hidup Anda sebagai murid? Apa di komunitasnya, atau belajar firman-Nya, penyembahannya, atau mungkin relasi sama mentor yang Anda rasa paling perlu dikuatin lagi sekarang, biar pertumbuhan rohani Anda terus lanjut? Dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.